tadi juga saya merasa ada yang mengganggu saya. Saya baru datang tiba-tiba ada yang teriak bakso. Waduh, mengganggu sekali. Saya langsung, kalau nggak kuat langsung indah, saya langsung naik ke atas. Boleh bisa tahan dong. Bakso. Mana bakso ya. Hari ini kita ada dalam doa hari ketiga dengan tema Roh Kudus memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Bapak Gembala memilih tema ini. Tema ini adalah rangkaian dari awal sampai akhir. Jadi kalau kita tidak hadir satu aja, kita akan kehilangan poin-poin tentang firman Tuhan. Jadi mulai dari awal. Jadi ketika kita terima Roh Kudus, maka hari pertama kita dapat poinnya bahwa kita dimateraikan. Jadi ketika kita terima Roh Kudus, yang kita miliki adalah hak milik. Materai itu hak milik. Jadi yang harusnya bukan anak. Ya, kalau kita menulis kita ini bukan anak. Yang anak itu orang Israel. Tapi ketika orang Israel menolak, kita yang bukan anak dijadikan anak, diadopsi. Bukan anak, kita dijadikan anak dengan materai dari Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memeteraikan kita, maka kita sah menjadi milik Allah. Lanjut kemarin, hari kedua kita apa tuh? Temanya. Ketika kita sudah diangkat, maka status kita berubah jadi anak. Ya, jadi anak. Ketika jadi anak, maka kita lanjut di poin ketiga ini, yaitu dipimpin untuk menuju kebenaran. Ya, jadi nanti ke depan kita akan dapat lagi ketika punya Roh Kudus. Ternyata kita tidak cuma dipimpin, kita ditolong, kita sampai di ujung kita bertugas untuk memberitakan Injil. Jadi sebenarnya gereja itu bukan prinsip gembala jemaat, no. Kita sama-sama hamba Tuhan. Cuma memang kami sekolah aja. Sekolah. Cuma Bapak Ibu kita punya tugas yang sama. Karena Imamat Agung itu beritakan Injil ke seluruh dunia itu tidak ditulis itu untuk hamba Tuhan. Ya. Pergilah semua pergi. Gitu ya, diusir. Harus keluar. Harus memberitakan. Jadi nanti tempat ini nggak cukup lagi karena akan lebih besar, jadi bisa dipikirkan itu untuk lebih luas lagi nanti. Ya, kita baca dulu ayat yang menjadi pendukung kita. Yohanes pasal 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Ya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu yang akan datang. Bapak Ibu, kita adalah anak, ya. Kita sudah dimateraikan di hari pertama. Lanjut kita sudah diingatkan bahwa ketika kita sudah dimateraikan, maka kita ini statusnya adalah anak. Ketika kita adalah anak, maka adalah satu kewajiban bagi kita untuk mengikuti apa yang menjadi aturan dari orang tua kita. Ya, betul? Menjadi aturan. Anak saya itu karena badannya besar, jadi dan baterainya alkalin, 24 jam full. Harus dikasih sesuatu supaya dia capek dan tidur. Jadi masuklah dia ke taekwondo. Gue dulu sadis ya. Satu ketika dia pulang, pegang dada. Kenapa? Dipukul. Bilang ke ibu guru,
Dia ngomong, saya WA juga guru. Saya bilang anak saya itu gitu. Oh iya Pak, boleh dikasih tahu. Oke. Berapa hari kemudian dia pegang lagi tangan. Kenapa? Ditunggu sama anak dia. Balas. Saya nggak tahu, biar dia tahu ini anak bisa balas sebenarnya. Cuma dia rule perintah anak. Nah, jadi berapa minggu kemudian saya dipanggil orang tua karena ya nggak tahu, saya nggak pernah tahu. Saya pikir dia dapat kado apa gitu. Ternyata lagi di sidang sama kepala sekolah. Anak laki-lakinya di pojok udah berdarah hidung. Saya bilang, kenapa? Alexander didorong terus ditonjok. Oh, sudah itu jangan ya, jangan ya. Walaupun dalam hati bagus. Yang paling nggak anak laki-laki itu tahu bahwa dia bisa membalas, jadi nggak terus dibully-bully terus gitu. Kan kita udah kasih kesempatan untuk kasih tegur gurunya. Jadi maksud saya gitu. Nah, suatu ketika dirusun, jadi dirusun tiba-tiba ada yang ledek, dia datang ke saya. Boleh nggak saya? Oh enggak, jangan. Boleh nggak saya pukul ke jangan? Jangan, di situ bapaknya Pak RT kan lucu nanti kan. Rule, ada aturan dari orang tua. Tuhan memberikan kita aturan untuk menjalani hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu, kita harus tahu posisi kita itu di mana. Mari kita baca di dalam Yudas pasal yang pertama. Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-17 sampai 20. Perhatikan baik-baik. Yudas ayat 1, 18, 19, 20. 18 saja ya. Sebab mereka telah mengatakan kepadamu, ya, menjelang akhir zaman akan timbul pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia dan yang akan hidup tanpa Roh Kudus. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Di akhir zaman ini tidak cukup lagi kita hidup dalam kekristenan yang biasa-biasa saja. Tidak bisa. Harus ditambah dengan ini, ya. Dikatakan di akhir zaman ini akan timbul pengejek-pengejek, ya. Jelek, suara lu fals, apa itu kan timbul di akhir zaman tuh. Saya udah bilang kalau lagi dibully, berdoa pasti dikabulkan doanya, karena doa orang yang tertindas akan dijawab Tuhan. Jadi kalau lagi dibully, saya sering dibully sama Bapak Gembala. Lalu saya berdoa dan saya sampai kayak gini. Semakin dibully, semakin saya berdoa, semakin banyak doa saya dikabulkan. Silakan aja jadi. Kalau Bapak Gembala yang mana? Yang sana dan yang sini ya. Saya jawab. Ya. Di penghujung akhir zaman ini, kita tidak boleh lagi hidup dengan kekristenan yang biasa-biasa saja. Tertinggal kita kalau sampai di situ. Kita baca di dalam Wahyu. Ya. Wahyu pasal 11. Ini kalau Wahyu ini serem-serem. Perhatikan baik-baik. Wahyu pasal 11. Ayat yang kedua. Ayat yang ke-1 aja. 1 dan 2. Kemudian berikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dan dengan kata-kata berikut, bangunlah dan ukurlah mesbah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ayat 2, perhatikan. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Jangan engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan
kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Coba ditampilin gambarnya saya gitu. Ini berbicara tentang bait Allah. Nih, Bapak Ibu. Ini adalah rangkaian tempat ibadah orang Israel. Di akhir zaman akan diukur kerohanian kita dengan tempat ibadah seperti ini. Yang paling bawah itu mesbah korban bakaran. Yang paling di setelahnya itu adalah bejana basuhan. Itu di halaman. Masuk lagi, kita akan masuk ke ruang Maha Kudus. Di situ ada kaki dian, mesbah roti sajian dan mesbah dupa. Di atas lagi itu adalah tabut perjanjian. Dan di akhir zaman malaikat akan mengukur ibadah kita. Tetapi dikatakan suara itu berkata, yang di halaman nggak usah diukur. Kenapa? Karena yang di halaman itu akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa. Ini berbicara tentang kehidupan kita. Mesbah korban bakaran itu berbicara tentang pertobatan. Bejana pembasuhan itu baptisan. Jadi kalau hidupmu cuma sampai di baptisan, di akhir zaman kita akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa. Karena itu tidak diukur oleh Tuhan. Tidak diukur oleh Tuhan. Di standby aja. Nggak diukur. Jadi kerohanian kita kalau cuma sampai di baptisan, nggak diukur di akhir zaman. Kenapa? Karena levelnya udah naik. Udah di penghujung akhir zaman. Itu akan diinjak-injak orang. Ini mengandung arti banyak, baik tentang kehadiran kita di sorga atau keberadaan kita di dunia. Kenapa kok orang ada anak-anak Tuhan yang begitu keras harus bekerja? Begitu apa? Ternyata kenapa? Karena rohaninya cuma sampai di situ. Cuma sampai di baptisan. Setelah itu dia tidak maju. Tidak maju di meja roti sajian. Ini tentang firman. Tidak maju di kaki dian. Ini berbicara tentang minyak Roh Kudus. Di atasnya lagi ada penyembahan. Itu yang akan dihitung oleh Tuhan. Ketika Tuhan datang, yang akan dihitung adalah firman-Mu yang ada di hati. Lalu kaki dian berbicara tentang Roh Kudus. Lalu naik lagi tentang penyembahan. Mesbah penyembahan itu paling dekat dengan tabut Allah, dengan Shekinah glory, dengan kuasa Tuhan. Dia cuma dibatasi satu helai, cuma ukupan asap dari mesbah dupa yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Jadi jangan berhenti cuma di baptisan. Artinya apa? Harus masuk lebih dalam lagi. Hari ini kita sedang masuk lebih dalam lagi. Jadi jangan pernah sia-siakan hari-hari ini. Supaya iman kita, supaya pengiringan kita, sampai tiba waktunya nanti, kita ada di dalam ruang kudus. Bukan ada di halaman. Akan diukur itu. Tanpa sadar, kita seperti yang melakukan sesuatu yang biasa-biasa aja. Kita bekerja, tapi ketika harinya datang, ketika diukur, oh ternyata kamu masih di rumah. Nggak lain. Kita coba baca di ayat selanjutnya. Di dalam Wahyu 6 ayat 6. Wahyu 6 ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelas sedinar. Tetapi jangan rusak minyak dan anggur. Ini berbicara tentang pembukaan materai. Kita sedang dalam pembukaan materai, bahkan udah masuk. Nah
Nanti ada pelajaran itu. Tapi cuma satu yang Tuhan bilang. Orang-orang yang punya minyak dan punya anggur tidak akan tersentuh oleh apapun. Makanya kenapa kita butuh Roh Kudus? Kenapa kita harus berdoa untuk dipenuhkan Roh Kudus? Karena Roh Kudus akan menghantar kita, memimpin kita ke batas yang diharapkan Tuhan. Jangan mau tertinggal. Makanya saya bilang, saya pernah saya bilang, di penghujung akhir zaman ini udah nggak bisa lagi kita berkhotbah tentang lalang dan gandum. Orang yang nggak benar, orang yang tidak percaya Tuhan, dan orang-orang yang percaya Tuhan. Di penghujung akhir zaman ini, perumpamaan yang tepat adalah 5 anak darah, bodoh dan bijaksana. Apa yang membedakan mereka? Sama. Mereka sama-sama pengiring, pengantin wanita. Sama. Mereka sama-sama orang yang dipercaya yang akan menyambut mempelai Tuhan. Sama. Di tengah-tengah kelemahannya mereka sama-sama tertidur. Capek nungguin Tuhan. Tertidur sama-sama. Tetapi ketika pengantin itu datang, ada yang membedakan. Yang satu punya minyak, yang satunya ketika dicari, bagi dong minyak ini nggak bisa dibagikan. Ini dipersiapkan. Oh, coba aja cari kalau ada yang beli. Ketika dia cari untuk membeli, ternyata pengantin itu datang dan mereka tertinggal. Artinya Roh Kudus itu dipersiapkan, Bapak. Nah, hari ini kita sedang mempersiapkan itu. Roh Kudus bekerja berbeda-beda, tidak sama semua. Salah satu tanda dari kepenuhan Roh Kudus, kalau di Alkitab menuliskan mereka berglosolalia, mengeluarkan bahasa-bahasa baru. Bahasa-bahasa baru. Waktu kami di sekolah Alkitab, ketika dipenuhkan oleh Roh Kudus, ada teman saya yang kebetulan dia TKI di China. Lalu dia sekolah Alkitab. Nah, pas lagi kepenuhan Roh Kudus, yang siswi itu berbahasa China dan dia mengerti itu, dia mengucapkan pengagungan tentang Tuhan. Artinya ada yang begitu, tetapi jangan dipaksakan. Kita jangan mengejar tanda. Kalau ada puji Tuhan, jangan ditaruh, lepas. Kalau Tuhan karuniakan, tapi Tuhan bekerja beda-beda. Ada yang begitu. Perawatan Tuhan dia hanya bisa menangis. Ada yang merasa dilepaskan oleh Tuhan. Karena Roh Kudus itu melepaskan sebuah ikatan. Tetapi yang perlu kita ketahui adalah satu. Roh Kudus itu adalah oknum Allah dan dia adalah kudus. Nggak mungkin dia masuk ke satu tempat yang tidak kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya nggak menjudge atau apa-apa, tapi hari ini dibebaskan dengan Tuhan. Lepaskan yang perlu dilepaskan supaya Roh Kudus bisa masuk. Nggak bisa masuk dia karena tidak nggak pas. Ada yang harus dibereskan. Supaya Roh Kudus itu bekerja lebih dalam lagi. Suatu ketika ada cerita tentang orang yang rumahnya ada kerasukan, ada didatangi roh jahat. Lalu ya dimatiin aja. Datangi roh jahat dan dia takut. Lalu dia ibu bahwa ada Yesus katanya bisa menghilangkan roh jahat itu. Lalu dia panggil Yesus dan berkata, Tuhan Yesus, ayo tinggal di rumah saya. Saya siapkan kamar yang terbaik di pojok yang paling besar. Oke. Malam tiba, masih tetap datang roh pengganggu. Ketika dia tanya Tuhan, masih ada pernah saya sudah taruh Tuhan di sini. Tuhan bilang ini, saya cuma ada di rumah pojok yang paling bagus itu.
di kamar itu saja kau taruh saya. Jadi di situ. Oh kalau gitu ruang bawah, semuanya di ruang bawah. Oke. Jadi kemudian ketika dia naik di atas ternyata setannya ada di atas. Oh kok ini kan saya udah kasih loh, cuma ruang bawah. Lalu bilang ya udah ruang bawah dan ruang atas. Tetapi ketika dia pergi ke dapur ketemu lagi sana. Akhirnya dia bilang ini Tuhan, ini kuncinya nih. Tuhan pegang. Seluruh hidupku kuncinya saya. Lalu ketika setan itu datang ternyata yang buka kunci sudah Tuhan Yesus, sudah bukan dia. Pergilah setan. Ini perumpamaan sederhana. Jadi kita kalau mau dipenuhkan Roh Kudus, jangan tanggung-tanggung. Serahkan semua sama Tuhan. Serahkan. Maka kita akan merasakan sesuatu yang beda, yang belum kita pernah rasakan. Dan Roh Kudus ini juga sifatnya memperbaharui kita yang sudah pernah dipenuhkan. Dan kita merasa bahwa ada sesuatu yang akhirnya kita tidak dekat lagi, diperbaharui hari ini. Tidak ada yang nggak bisa, itu bisa. Jadi hari ini sebelum kita berdoa, kita clearkan dengan Tuhan. Kita clearkan. Kalau orang-orang kita nggak perlu seperti ada satu gereja ya. Kalau mau diampuni dia harus mengaku di depan umum, saya habis berselingkuh dengan ini. Di gereja istrinya menangis, oh iya saya ampuni. Sampai di rumah diingat terus itu celah. Bereskan dengan Tuhan. Tidak perlu siapa yang tahu. Kalau terlalu berat konseling ke Bapak Ibu Gembala boleh. Mereka yang berdoa untuk jiwa-jiwa kita. Hari ini sebelum kita masuk lebih dalam Roh Kudus, kita mau bereskan supaya ketika kita menyembah itu akan seperti dupa yang berbau harum di hadapan dan Tuhan senang. Oke? Kami tidak bisa berdoa untuk Bapak Ibu dipenuhkan Roh Kudus sama Bapak Tuhan. Tidak bisa. Yang bisa memenuhkan adalah Roh Kudus langsung. Kami cuma memfasilitasi sehingga segala sesuatu memang terasa ada hadirat Tuhan. Tetapi butuh kekompakan. Kalau di sekolah kita, guru sekolah kita kayak bahwa pendeta Audatu, dia begitu peka dengan yang begini. Jadi ketika ada yang nggak konsen, dia bilang, yang bangku belakang tuh nggak berdoa, sana keluar. Kau mengganggu Tuhan Yesus datang di sini. Tapi mari kita sama-sama kompak. Menyembah itu harus kompak supaya Tuhan benar-benar hadir di sini. Penyembahan itu kita dan Tuhan, betul. Tidak diganggu dengan kiri kanan. Cuma kita dan Tuhan. Tetapi suasana itu akan mendukung kita untuk menikmati. Yuk, mari kita angkat pujian